Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Kalau ditetapkan jadi tersangka baru boleh ditangkap. Nih masih terduga udah ditangkap, rumahnya udah diobrak-abrik. Masalahnya tuh gue sebagai netizen tuh takut dosa aja sebenarnya. Gue ikut komen di akun Kapolri itu Pak kasus Vina, jadi kasus Vina ikut naik. Gue takutnya gara-gara kasus Vina naik malah polisi nangkep orang yang salah. Di netizen tuh nggak percaya. Netizen masih yakin kalau misalnya polisi itu lagi memainkan sandiwaranya belum kelar-kelar nih. Saya kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Jangan. Kasihan. Kalau ini salah tangkap kasihan ya. Tapi Anda betul ikut genggaman? Tidak, sama sekali Pak. Teman-teman sekalian, Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers terhadap Peron ataupun Peggy yang diduga adalah pelaku. Tapi netizen tidak percaya dengan pelaku yang dihadirkan. Seperti ini adalah saksi palsu katanya teman-teman. Ini beberapa alasan ketika netizen tidak percaya Peggy ataupun Peron kan yang asli. Coba kita simak dulu video berikut ini ya. 3 alasan kenapa netizen tidak percaya Peggy yang ditangkap Peggy yang asli. 1. DPO keempat tidak juga dipublikasikan. Menurut pengacara Vina, ada satu lagi DPO atas nama Panji. Bukan Panji Gumilang, bukan Panji Petualang, beda itu beda Panji. Ini Panji hilang ini karena nggak dipublikasikan polisi. Yang kita tahu kan cuma Dani, Andi, Peggy itu kan yang dipublikasikan polisi kan. Tapi sebenarnya di berkas itu ada satu lagi Panji. Ini tuh nggak diumumkan polisi. Kalau seandainya polisi niat baik pengen menyelesaikan kasus ini, pasti polisi bakal ngumumin tuh. Nih ada satu lagi DPO yang belum kita umumkan, namanya Panji. Jadi netizen tuh nggak percaya. Netizen masih yakin kalau misalnya polisi itu lagi memainkan sandiwaranya belum kelar-kelar nih. Karena bahkan DPO keempat aja belum dirilis. Kedua, Peggy kuli bangunan. 3 kata lucu, Peggy kuli bangunan. Kalau seandainya Peggy itu anak Kapolda, anak Kapolres atau anak gubernur, mungkinlah sulit ditangkap. Oh ini alasannya kenapa sulit ditangkap, masuk di akal ya kan. Peggy kuli bangunan 8 tahun baru ketangkap, come on, pola kuli bangunan. Gak ada yang percaya kuli bangunan, kecuali memang polisi Cirebon itu masuknya nyogok, gak dites dulu, makanya gak ada ilmu buat nangkep kuli bangunan, masuk di akal. Ketiga, penangkapan Peggy yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa gue bilang tidak sesuai dengan aturan? Lu nonton ini. Menangkap satu orang terduga tersangka. Polisi bilang menangkap terduga tersangka, sementara tidak boleh ditangkap orang, nggak boleh ditangkap sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Itu aturannya gitu. Kalau ditetapkan jadi tersangka baru boleh ditangkap. Nih masih terduga udah ditangkap, rumahnya udah diobrak-abrik. Masalahnya tuh gue sebagai netizen tuh takut dosa aja sebenarnya. Gue ikut komen di akun Kapolri itu Pak kasus Vina, jadi kasus Vina ikut naik. Gue takutnya gara-gara kasus Vina naik malah polisi nangkep orang yang salah, gue ikut dosa dong. Kalau itu benar tersangka nggak ada masalah, bagus dong, ketangkep, selamat. Bapak telah berhasil menangkap seorang kuli bangunan selama 8 tahun, sebuah prestasi, selamat Pak. Jujur saya kasihan, prihatin sekali kalau ini seorang kuli bangunan yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan, otak dari pelaku pembunuhan sadis yang kemarin teman-teman. Kalau kita melihat juga dari apa yang ciri-ciri yang ditampilkan oleh Polda ini sangat jauh berbeda ya. Sekali lagi ini yang sering saya katakan dalam video-video sebelumnya, ini sangat jauh-jauh berbeda dari ciri-ciri DPO yang disebarkan oleh Polda. Itu pun tanpa foto ya. Ini masih bias. Gak ada yang bisa percaya kalau ini adalah Peggy yang sebenarnya. Coba kita lihat pengakuan dari Peggy atau alias Peron yang di Polda melakukan konferensi pers ya. Sidang pengadilan. Itu harus didampingi oleh. Kenapa Mas? Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya dipaksa Pak. Saya tidak pernah melakukan itu Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Masya Allah. Tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Tolong dong Pak Polisi, lebih objektif dong. Cukup ya? Cukup ya rekan? Oke? Ya. Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Tunggu sabar ya. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati. Saya
pelaku itu tidak membunuh. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama Polisi mendengar. tolong lebih objektif, tolong jangan sampai salah sasaran, salah tangkap ya. Kasihan jadinya kalau ini salah tangkap ya guys. Tolong jadi saksi ya Pak. Apa yang kami yakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Saya kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Tidak Peggy? kenal. Jangan. Mereka hanya Kasihan, kasihan. Kalau ini salah tangkap kasihan guys. Tapi Anda betul ikut genggaman? tidak sama sekali Pak. Tidak ikut geng motor? Tidak, saya dalam hati Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya Pada mati. saat tanggal 27 Anda di Yakinkan guys, Di Bandung kata Pak. si Peggy. Di kata Pak. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya dalam hati. Saya dalam hati Pak. Saya dalam hati Pak. Teman-teman, ini ada rekaman apa namanya status Facebook dari Peggy Setiawan ketika tahun 2016 bulan Agustus. Kalau kita ingat kejadian ini tanggal 27-28 Agustus ya. Tapi kalau lihat isi Facebooknya dari Peggy Setiawan yang tadi itu, coba kita lihat ya, supaya teman-teman kita semua bisa dapat menilai ya. Halo guys, ini penasaran sama akunnya si Peggy Setiawan yang baru ditangkap kemarin hari Rabu. Dia bikin status tanggal 11 Agustus 2016. Dia dimarahin gara-gara suruh berangkat ke Bandung. Nah, hari ini dia nggak jadi. Tanggal 12-nya dia baru berangkat OTW Bandung. Dia bikin status tanggal 12-nya dia bikin status juga masih di tanggal 12. Alhamdulillah dia udah nyampe. Dia nunggu jemputan lama banget. Lanjut di tanggal 16 Agustus 2016 dia bikin status juga. Di tanggal 17 Agustus 2016 dia juga bikin status Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71. Lanjut terus kita ke atas, di tanggal 17 dia ganti foto profil. Masih di tanggal 17 dia bikin status pengais rezeki di kota orang. Nah guys, berarti di sini dia kan sudah ada di Bandung nih. Dia posisi masih berada di Bandung tanggal 17. Nah tanggal 24 Agustus 2016 dia bikin status juga, kata dia kalem, baru one pace lagi. Ini di tanggal 24 Agustus 2016 ya. Sementara kejadian Vina itu di tanggal almarhum Vina itu di tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus 2016 ya. Berarti posisi dia masih di Bandung. Nah tanggal 24 dia masih bikin status lupa suasana kampung halaman. Berarti dia posisi ini masih di Bandung ya, atau di luar dari kota Cirebon. Lalu di tanggal 1 September 2016 dia bikin status, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah? Nah dari sini coba kita pelajari. Ini si Peggy ini tuh sepertinya benar-benar nggak tahu Ayo ya. teman-teman netizen pelajari ya Apakah status dari postingan dia Peggy ini ada yang Setiawan. diedit atau dihapus dan lain sebagainya. Kita saksikan nanti di video lainnya ya. Yuk kita cari tahu lagi benar apa enggak sih. Ini ada yang lebih cocok ya guys. Ini ada yang lebih cocok dengan DPO yang sebenarnya ya. Coba kita lihat. Ini karena ini beredar banyak ya di media sosial, pemberitaan, platform-platform, bahkan di YouTube juga ya. Nih, 100% akurat wajahnya seperti sang ayah. Tolong cermati semua ya fotonya teman-teman. Coba kita ulang lagi ya belakang. Nih, lihat foto yang kedua di dinding kamarnya. Ada foto Linda dan Vina. Ini benar baru orangnya. Di foto dinding kamarnya ada foto Linda dan Vina itu. Coba kita lihat. Nah itu guys, yang di pojok kiri atas. Ini ada tindiknya ya, dari wajah orang ini.
Nah, sama juga ya. Ini 100% akurat wajahnya seperti sang ayah. Tolong cermati semua foto yang ada ya guys ya. Nah, ini foto sang ayah. Mari kita salurkan informasi-informasi supaya Pak Polda ataupun Kapolri dapat lebih objektif lagi dalam menangani kasus ini, karena kasus ini menjalar kemana-mana ya. Opini-opini yang baru muncul ya guys, kecurigaan terhadap narapidana atau DPO yang baru muncul. Ini jelas-jelas dalam video tadi, konferensi pers dari Peggy alias Peron ini meyakinkan media dia tidak melakukan pembunuhan, dia bukan otak dari pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam ya, 8 tahun yang lalu.